Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dokter Puah, untuk hidup lebih sehat, semangat, dan bermanfaat. Ngobrol kita kali ini menjawab pertanyaan daripada beberapa pasien yang datang dalam kondisi hamil, tapi dia masih menyusui anaknya. Jadi misalkan anak pertamanya masih umur 1 tahun, kan berarti masih menyusui kan ibu ini, tapi dia hamil. Nah ini jadi galau kan, ada yang langsung sudah disapih. Ada yang datang kepada saya dalam kondisi bingung, nangis, dokter ini gimana? Saya ini kan anak saya nggak mau susu formula sama sekali. Dia maunya ASI, tapi saya ini sudah hamil. Dan banyak lagi pertanyaan, kegalauan, di mana itu akan kita jadikan bahan obrolan pada kesempatan yang baik ini ya. Para sahabat sehat, secara garis besar atau secara umum saya jawab kalau ada pertanyaan bolehkah ibu hamil menyusui? Jawabannya boleh. Tapi ada tapinya ya. Jadi ada term and condition, ada syaratnya. Yang pertama, harus dipastikan bahwa kehamilannya normal. Jadi misalkan Anda mengalami perdarahan, ancaman keguguran, atau ancaman kelahiran prematur, ya otomatis nggak boleh. Karena dengan menyusui itu akan merangsang salah satu hormon yaitu namanya oksitosin ya. Ada hormon prolaktin, oksitosin, dan itu bisa menyebabkan kontraksi. Jadi jangan heran kalau ibu menyusui padahal sedang hamil tiba-tiba terasa kok perutnya jadi kenceng, jadi sakit, nyeri. Nah ya, jadi itulah yang mungkin sebagian jadi takut. Padahal ini tidak berbahaya ya. Jadi yang disebut dengan kontraksi kalau kehamilannya itu normal, ya cuman sebentar saja setelah selesai menyusui ya hilang kontraksinya. Karena ini bukan kontraksi mau melahirkan, baru kontraksi palsu. Oke ya, jadi prinsipnya boleh asal satu syaratnya kehamilannya normal. Yang kedua, yang penting syaratnya adalah gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil ini harus bagus, harus cukup. Karena dia menghidupi 3 orang. Ya toh, dirinya sendiri, bayi yang dikandungnya itu yang sedang di dalam rahimnya, dan anak yang sudah di luar yang sedang disusui. Paham ya? Jadi gizinya harus cukup untuk 3 orang. Apalagi kalau hamilnya kembar, berarti untuk 4 orang. Nah ya, jadi ini harus dipertimbangkan. Oke, jadi sekali lagi boleh asal itu tadi ya, gizinya cukup, kehamilannya normal ya. Kemudian yang perlu diklarifikasi atau diperjelas di sini, mitos-mitos yang nggak benar. Sering dikatakan, jangan kalau sudah hamil tidak boleh menyusui. Karena asinya nanti itu bisa jadi racun bagi anak yang disusui. Nah ini salah ya. Saya luruskan mitos ini tidak benar. Nggak jadi racun ya. Saya dulu saat anak saya yang pertama itu umur 1 tahun, saya hamil anak kedua. Berarti kan saya masih menyusui kan? Dia tetap menyusui sampai lahir. Nah di saat lahir, di saat saya menyusui adiknya, kakaknya ini, Mbak Yunya ini langsung mengatakan, Nen untuk adik, Nen untuk adik. Jadi nggak pakai nyapih, langsung bisa diberikan untuk adiknya. Lanjut gitu ya, jadi lanjut habis menyusui Mbak Yunya, menyusui adiknya, dan akhirnya kakaknya ini nggak mau sendiri, akhirnya dia minum susu apa dengan gelas, dengan apa istilahnya zaman itu namanya apa mak-mak atau apa yang kayak gelas tapi atasnya ada kayak cucuknya itu. Jadi intinya dia nggak mau sendiri seperti itu. Jadi pada saat saya hamil saya tetap menyusui, nggak apa-apa. Tidak jadi racun, buktinya itu anak saya dua-duanya pinter. Ya toh, anak saya yang saya susui di saat saya hamil itu sekarang sudah jadi dokter spesialis juga ya. Jadi sekali lagi itu mitos yang salah. Terus ada yang mengatakan lagi, jangan nanti kalau kamu menyusui kamu bisa keguguran. Nah, ini masih ada logikanya bahwa tadi karena ada hormon oksitosin ya menyebabkan kontraksi. Kalau kandungannya memang tidak kuat, kalau kontraksi, udah perdarahan masih terus disusukan, ya jangan. Kan sudah saya katakan tadi,
Syaratnya boleh asal kehamilannya normal. Tapi kalau kehamilannya sudah ada ancaman keguguran, ada pendarahan, ada ancaman kelahiran prematur, ya jangan ya. Paham ya? Jadi sekali lagi boleh ya. Mitos-mitos yang nggak benar tolong. Aduh dokter gimana ini udah terlanjur disape dapat 1 minggu. Kalau disusukan lagi nggak jadi racun. Nah kok berkali-kali selalu dihantui pemikiran bahwa ASI jadi racun. Enggak ya, nggak akan jadi racun. Jadi sekali lagi, ASI itu tetap yang terbaik. Makanan terbaik untuk bayi kita adalah mengasihi. Ya, so, kita mengasihi artinya memberi ASI. Itu udah nggak ada duanya. Walaupun Anda bisa beli susu formula harga ratusan ribu, tetap bagus ASI ya. Saya sudah membuktikan anak saya dua-duanya ASI, cucu saya juga ASI dan hebatnya ASI. Waduh, dalam waktu 1 bulan itu cucu saya yang barusan lahir 1 bulan yang lalu, hari ini persis 1 bulan itu, dengan ASI itu 1 bulan naiknya berat badan berapa? 1 kilo lebih loh ya dalam 1 bulan. Jadi lahirnya 3 kilo 3 on, sekarang sudah jadi sekitar 4 kilo 7 on. Bayangin, hebat kan? Karena sekali lagi itu buatan Tuhan. Buatan manusia, sehebat apapun manusia membuat, barang tiruan itu tetap kalah, tetap bagus ASI. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, yang kebetulan Anda hamil di saat anak Anda yang pertama atau anak pokoknya yang sebelumnya itu masih perlu ASI, jangan dihentikan, itu nasihatnya. Jangan dihentikan, jadi tetap boleh memberi ASI. Jadi kalau terus setelah itu muncul kayak kontraksi, jangan panik. Memang itu sudah saya jelaskan ya, ada pengaruh daripada hormon oksitosin. Tapi kalau sampai terus keluar seperti flek atau keluar darah, hentikan. Periksa bagaimana kondisi kehamilan Anda. Sudah paham ya? Jadi sekali lagi, jawabannya boleh dengan syarat-syarat tertentu dan ini mitos-mitos yang tidak benar juga sudah saya luruskan. Jadi prinsipnya ASI itu tidak semudah itu jadi berubah jadi racun lah, jadi tidak bagus untuk anaknya, tidak. Jadi tetap ASI itu yang terbaik. Saya rasa itu saja. Jadi ngobrol singkat, ngobrol sehat ini. Kalau Anda rasa ada manfaatnya, silakan Anda like, subscribe, dan share tentunya ya kepada siapapun yang memerlukan silakan. Dan kalau ada yang kurang jelas silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha menjawabnya. Dari bahasan di kolom komentar itu menjadi bahan untuk ngobrol sehat selanjutnya. Oke, salam sehat para teman-teman semuanya.